Three, two, one. Lu ada duit, lu puasa. Tai. Makan tuh tai. Anak pang saya cari duit. Tambah dia berani, luar biasa. Tambah dia mengorganisir diri dan berkelompok untuk mencapai sebuah tujuan, berkolaborasi lah ya, untuk tujuan-tujuan yang lebih baik, itu pasti sangat revolusioner. Kata-kata filsuf itu aku berpikir maka aku ada. Tapi tetap aku berpikir aku lapar. Dalam keadaan anak kos aku berpikir aku lapar. Halo guys, welcome di Podsans Podcast Santai. Kali ini kita ada narasumber dari namanya kawan Septian dan host, sekarang jadi host Alfian. Ya, salah satu senior di kampus dan juga aktivis. Masih lagi aktivis. Sebenarnya kita klarifikasi karena agak nggak sesuai lah. Karena yang disematkan sebagai aktivis itu kan terlalu tinggi sebetulnya. Kita pikir orang-orang ini yang terlibat, yang aktif mengorganisir atau di organisasi terlibat di beberapa sektor lah. Tapi mantan mahasiswa Di kampus. ya betul ya, bukan di sekolah ya. Mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa. Biasa kan ada bahasa alumni. Ya, oh jangan. Kalau alumni itu terlalu formal untuk Mantan. kawan Septian. Kenapa harus mantan mahasiswa? Tidak tahu kalian ini. Nah, kali ini pembahasannya kita soal senioritas dan juga aktivis yang lagi viral kemarin itu, entah dia aktivis atau bukan, yang jelas kata-katanya itu yang kalau sampai disematkan sampai dibilang filsuf. Iya. Tahu kan kalau zaman-zaman senioritas terus maba baru masuk, adik maba diajak pembahasannya itu pakai bahasa ilmiah. Itu bahasa-bahasa kayak kalau sekarang bilang ke kiri-kirian. Nah, Kiri-kirian atau ke kiri-kirian? Itu bisa jadi, bisa sama. Itu ke kiri-kirian, itu yang kayak lu punya duit. Lu berkuasa. Ada kemarin itu lagi heboh itu di TikTok, banyak yang lihat itu. Itu kalau menurut Septian yang zaman kampusnya dulu nih gimana? Apa Septian juga pernah begitu sebagai senior atau gimana? Misalnya kalian ini harus progresif, revolusioner, yang gitu-gitu, yang macam itulah. Iya. Apa Septian pernah seperti di posisi senior atau di mabanya, di juniornya? Kalau ditanya dalam posisi senior, pernah juga junior kan. Nah, pengalaman saja ya, karena waktu dulu pernah jadi junior, ada juga senior yang seperti itu, seolah memberi nasihat ya kan. Iya. Bahkan ya pernah jadi senior juga kan di kampus, sehingga barangkali terlihat bisa jadi sama seperti itu. Yang kayak kelihatan paling cerdas di mata maba atau junior. Ya, bagi kita sih itu kan adalah tanda atau usaha dari seseorang untuk mengekspresikan diri pertama. Kedua, untuk menunjukkan eksistensinya. Biasa kan begitu. Dia harus terlihat. Dia harus terlihat lebih lah daripada teman seangkatan, apalagi di bawah juniornya. Bahasanya berarti lain daripada yang lain. Atau? Ya pasti orang-orang juga kan lain daripada yang lain. biasa harus terlihat seperti itu untuk mungkin bisa dapat simpati, bisa dapat junior untuk mengikutinya dan lain sebagainya. Itu biasa lah, relatif sering dilakukan oleh kawan-kawan. Tapi kalau soal senioritas, Septian sepakat? Senioritas ya dalam artian kayak pengalamannya kita juga, kita sebenarnya nggak suka sih kalau senioritas. Pribadi ini ya, beberapa orang juga paling nggak suka senioritas ini, terlalu kayak membedakan. Dalam artian kita nggak bisa bercanda berlebihan atau apa, tapi contoh kayak kita bisa tahu
mana kita bisa hormati dan mana kita hargai gitu. Walaupun kita nggak sepakat dengan senioritas, tapi kita tahu mana senior yang bisa kita hormati dan hargai. Tapi kalau senior yang kayak terlalu angkat dada gitu, kayak ngomong, maba junior senior. Nah itu kan ada kan. Nah bagaimana pendapat Septian yang sudah Kan nggak bisa duduk sama-sama. Iya, ada jarak. Iya, ada jarak. Duduk. Oh, masih junior nggak bisa duduk di sini. Di sini untuk senior. Nah, biasanya kan begitu senioritas. Ya kalau kita sih pengalaman ya, waktu menjadi junior pun nggak suka dengan senior yang dalam tanda kutip berlebihan. Jadi kalau soal senioritas kita juga nggak terlalu suka. Tapi memang ada kultur kayaknya, kultur mungkin karena kita timur. Jadi penghormatan terhadap yang lebih dulu, lebih tua atau apalah namanya itu pasti ada tinggi karena melekat dalam sistem kebudayaan kita, sistem sosial kita ya yang di sini. Jadi ada saja adab-adab itu. Pertama dia positif sebagai adab, tapi kalau misalnya ketertundukan orang terhadap senior, apapun kata-katanya, apalagi perintah itu kan perlu dipertanyakan lagi. Menurutku begitu sih. Tapi ada juga kan juga senioritas ini karena dia merasa senior sampai-sampai memanfaatkan senioritasnya ini ke perempuan, maba-maba perempuan. Nah itu kan pasti kayak kamu nggak hormati saya ke kos. kan pengalaman kan? Bukan kita pengalaman. Cuma pengalaman dari kita ke senior juga pasti ada, ya kan? Banyak lah itu. Oh banyak. Apa? Kamu tak pernah terlibat kan? Sejauh ini rasanya belum. Belum. Rasanya. Ya sudah. Karena begini kan ini soal tafsir, soal junior itu melihat kita memperlakukan mereka itu seperti apa itu tafsir mereka. Tapi sepengetahuan kita sejak kita terlibat memanfaatkan junior dalam tanda kutip apalagi ke arah-arah yang lebih buruk itu enggak sepengetahuan kita nggak tahu ya, mungkin kayak jangan-jangan orang yang merasa setelah kita bilang A dia merasa itu adalah perintah yang menjerumuskan dia. Iya karena kan kita bilang juga ini karena pengalaman dari kita punya angkatan, kita punya junior, kita punya senior. Ya rata-rata itu mengambil kesempatan dari kata senior. Entah itu mau menyuruh, itu kan sama kayak memperbudak. Betul kan? Memperbudak junior-juniornya yang baru. Bahkan kayak dulu kita ospek saja itu kayak kita memang sudah terdoktrin nggak bisa melawan. Walaupun ada satu mahasiswa yang mau coba melawan berkelahi, ya senior lebih banyak. Karena yang maba-maba ini nggak bisa bersatu, betul kan? Betul. Ini berdiri sendiri mau melawan nggak bisa. Senior kerumunin sampai 20-30 orang, wah ditandai kalau pulang kuliah ditandai nih. Nah, gitu. Kalau orang pengalaman waktu misalnya masuk kampus, masuk kuliah, pasti kan ospek. Dan kultur di ospek atau masa orientasi, apalah namanya sekarang, PKMB, apapun namanya. Jenisnya. Masa orientasi itu sering kan terjadi, apalagi berlaku di awal-awal bahkan sebelum pandemi itu, pasal-pasal Ya, betul. ketertundukan kepada senior itu berlangsung. Bahasa dulunya Perponcoan. Nah, kita merasakan itu. Teman-teman juga merasakan itu. Dan posisi dari high school ketika lulus masuk kampus nggak tahu kan kondisi bagaimana ospek itu dan terjadi. Ya, waktu itu memang mulut masih dibungkam. Karena ada pasal itu. Senior selalu benar. Kemudian jika senior salah kembali lagi ke pasal 1 ya gitu kan. Jadi posisi bungkam ketika bergaul atau belajar posisi itu atau kegiatan itu misalnya di ospek sering kita kritik di kampus. Ketika Septian sudah menjadi senior, apa tidak ada perubahan di angkatannya kawan Septian ini? Yang dulunya ospek itu ponco harus guling sana guling sini, berlumurkan becek begitu. Nah, ketika PC. Pas angkatannya kawan Septian ini sudah senior kan, berarti pegang ospek. Ada perubahan tidak? Masalahnya kita nggak pernah pegang ospek, kita nggak pernah jadi panitia ospek. Nggak, maksudnya pemikirannya Septian nanti kayak,
ospeknya harus berubah, ada masukan ke panitia ospeknya mungkin. Ada, kita sering ke teman-teman yang terlibat di kepanitiaan ospek itu, kita selalu bilang bahkan jangan ada lagi sistem penggundulan, karena pelonco itu kan dari kebudayaan militeristik gitu. Oh iya betul. Pelonco Jepang gitu. Pelonco ala-ala militer itu kita bilang jangan. Oh berarti budaya peninggalan Jepang, militer Jepang, Kolonial kan, ya, itu sistem kolonial, kolonial. Orde Baru juga. Apalagi Oh, kalau Aan posisi gondrong sekarang mungkin karena situasi politik yang sudah berubah. Kalau di masa Orde Baru. Orde Baru ada Dilarang gondrong, dilarang gondrong kan seolah-olah identik anarkis, toh? hippies dan itu Tentang diasosiasikan berita. dengan pemberontakan. Padahal ya kalau gondrong ya, kebudayaan kita justru semakin gondrong mungkin semakin dihormati karena kedalaman pengalaman ilmu. Jadi ada penghormatan yang lebih tinggi orang-orang yang gondrong. baru tahu juga. gondrong kan? Iya. Itu ada sejarahnya memang sih, tahu. Tapi soal kayak ternyata gondrong itu ada apa? Penghargaan, suatu penghargaan. Iya. Oh, baru tahu. Gondrong, Bro. Jangan cuma dibawa gondrong. Masalah penghargaan itu apa yang dibutuhkan? Tapi bukan karena sekali lagi bukan karena gondrongnya, tapi karena indikasinya terhadap hidup. Hidupnya, oh berarti bukan karena orang gondrong, karena terpengaruh sebuah bacaan atau terpengaruh karena pemberontakan. Itu kan dulu dicap begitu. Oh, gondrong ya berarti lu memberontak suatu sistem pemerintahan atau apa, aturan yang ada di negara gitu. Jadi Orde Baru kan kecenderungan gaya kepemimpinan otoritarian Soeharto kan dia ingin menampilkan dirinya sebagai bapak bangsa, kepala negara. Dia seolah-olah jadi kepala rumah tangga Indonesia itu. Nah, seorang bapak kepada anaknya pasti kan punya apa ketat ya aturan-aturannya, termasuk gaya penampilannya. Nah, itu yang diatur. Bahkan orang-orang gondrong nggak bisa ada apa itu razia, digunakanlah negara alat kekuasaan untuk merazia. Dan itu akhirnya jadi budaya di kampus sampai saat ini ya. Misalnya kan kalau nggak salah ya, Mas ketika lakukan aksi demonstrasi kena tangkap, toh ya. masuk di kan waktu itu kan masih sentral semuanya ABRI kan kalau nggak salah ya. Itu kan digundulin di dalam penjara kan. Artinya kan ketika masuk penjara ya semua hampir rata-rata itu digundulin dengan pola-pola. Tapi kalau kita yang tadi itu, ini Bung Septian kan tadi sempat bilang, toh dia bilang itu seolah-olah artinya sama dengan karakteristik hidup. Ini yang saya tertarik gitu, karakteristik hidup. Karena memang orang gondrong itu bisa mempertahankan gondrongnya itu harus dengan punya argumen yang kuat. Karena dengan segala bentuk cobaan, satu, karena ini gondrong tidak bagus sekali. Itu bagi orang tua dulu. Dua, itu. Jadi yang pertama yang kedua ini sama dengan perempuan padahal laki-laki. Itu bahasa yang sering orang dengar itu. Jadi soalnya laki-laki harus identik rambut pendek, toh, gunting begini, lain sebagainya. Itu. Nah, soalnya karakteristik hidup itu sama dengan ada jadi penentu pembeda antara perempuan dan laki-laki. Jadi pembeda perempuan dan laki-laki salah satu ukurannya seolah dari tata rambut. Nah, kembali lagi ke toh atau dari Bung? Ya, kalau kita kan melihat itu sekarang, melihat itu sebagai fashion saja. Dan soal fashion kan soal selera juga. ya. Tapi betapa misalnya ya, orang-orang gondrong itu melewati banyak sekali tantangan. Pertama, jangankan tantangan dari eksternal, dari luar, komentar-komentar dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Karena dia harus hidup setiap hari, harus mencuci rambut, biaya yang itu kan juga Sampo mahal, Bro. Sampo mahal. Belum lagi kalau pakai vitamin, Bro. Ya, Jadi Ini menurut kalau baik kalau dia tiap hari atau gimana jaga sampo tiap hari itu? iya. dan Nah, kita kembali ke ini sih, ke senioritas. Nah, senioritas di kampus dengan senioritas di gerakan ini agak berbeda. iya. Nah, kayak yang tadi kita singgung itu soal ada podcast dari entah dia mahasiswa atau dia mahasiswa gerakan, jelas banyak komen dia itu mahasiswa semester 24, semester 19 lah, pokoknya angkatan tua gitu. Nah, dia kan bahasanya kayak lu punya duit, lu berkuasa. Tapi dia tai-taiin itu. Berarti dia nggak sepakat dengan kata lu punya duit,
belum berkuasa, tapi dia bisa menang lawan yang berkuasa ini dengan pemikirannya. Nah, itu jujur kita juga pernah alami itu. Nah, bagaimana kalau pandangannya konsep Tian? Itu kayak pemikiran ke kiri-kirian ya, itu yang kita tadi bilang. Ya bagi kita orang yang sudah sampai pada titik kesimpulan itu, artinya mentai-taikan orang yang punya kekuasaan, orang yang punya banyak duit, karena dia punya pikiran. Itu kan dia ambil kesimpulan itu. Tidak bisa lah orang-orang yang punya duit dan orang-orang yang punya kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan ditai-taiin, ya kan? Iya. Karena dia merasa bahwa dia punya pikiran. Aku pikir itu kesimpulan yang wajar, bagus, dan sudah selayaknya, karena tidak bisa kita melihat atau membanding-bandingkan orang hanya karena kekuasaan atau dia Tapi punya kalau pikiran. kita ambil dari ini bicara soal kayaknya idealis dengan realistis. Oke. Nah, kan kalau bicara kayak tadi lu punya duit, lu berkuasa. Itu realistisnya. Realita yang kita rasa dan kita lihat itu ya begitu memang. Bukan cuma soal pemerintahan ataupun elit global, bukan. Ini bicara di sekitar. Dan itu memang realitanya, tapi idealisnya ya memang benar juga bahwa nggak semua lu berkuasa, lu punya duit terus nggak semua. Kalau idealisnya pemikiran gue ini lebih tinggi dibandingkan kalian yang berkuasa gitu. Itu kan idealisnya dia karena bacaan-bacaan yang dia baca. Sampai-sampai orang bilang ini terlalu ke kiri-kirian gitu. Padahal kalau menurut kita ya seharusnya seimbang sih, berpikir idealis dengan realistis. Bagaimana? Ya sepakat kalau soal dia merasa bahwa dengan pemikirannya dia bisa menang dengan orang yang punya Kuasa. kekuasaan dan punya uang, itu ada satu yang menggerakkan dirinya pasti, yaitu pengetahuan. Iya, bacaan-bacaan yang dia baca, tapi Iya. itu kan terlalu kayak gimana? Kayak Terlalu utopis ya. iya. Mungkin konsepnya juga punya pengalaman. Dulu kan idealis tinggi, tiba-tiba ditampar sama realita. Ah, anjing ini betul-betul harus butuh uang. Anjing harus butuh uang. Betul kan? Sebenarnya kalau pakai idealis itu ya memang sesuatu yang haruslah, karena kan katanya dia itu mereka yang punya uang, punya kuasa, ya belum tentu bisa ngalahin dia yang punya pemikiran. Kata bilang, tarik lah dengan itu, kan begitu tak? Realita yang artinya kan ini bukan cuma di dia saja, kita pun bisa dikatakan juga mengalami hal yang sama dalam konteks realita. Itu misalnya contoh, ini saya kasih contoh, gitu. Ada senior datang dengan pemikiran yang luar biasa hebat, tahu kita kiri kanan mulai dari Rusia, Prancis, Uni Soviet lain sebagainya. Urusan di atas meja aja, artinya dia bikin ini. Urusan perut ini belum selesai. Dia datang tahu itu 3 jam, bikin di posisi kita nggak makan. Gimana? Nah, itu. Mau dengar aja sih. Artinya saya ini realita. Mau dengar aja saya bosan. Itu sebagai posisi jadi junior. Junior. Tapi kita sebagai junior ya cuma nganga Terus padahal nggak masuk. lapar. Lapar. Pak ini ya karena ya sudah tuh. Ya, betul. Karena senior. Cocok. Ya kan polisi kan gitu lah. Karena ya itu kita juga punya pengalaman sebagai junior. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi ini kayak kita ketemu dengan ustadz, ya kan diceramah kita nggak bisa membantah. Nanti kalau kita sudah masuk di dunia organisasinya dia atau lingkarannya dia, baru kita bisa diskusi. Kalau kita masih di bawah, ya masih maba, masih junior, tuh kayak itu, kayak kita diceramai orang tua, dikasih tahu sama ustadz. Kalau saya menariknya begini. Artian dari awal semua ini sepakat tuh. Nggak bisa maksa juga ya. Sudah semua sepakat tuh. Karena bisa tuh. Ya. Tapi kan tadi ada hampir semua bilang. Artinya ada satu kata yang kita sampaikan semua ya. Ya saya enggak. Artinya kita enggak terlalu setuju kalau misalnya ada budaya yang terlalu senior atau itu terlalu senioritas. Kalau menurut ini kan Bung Septian yang jadi narasumbernya kita malam ini tuh. Kata yang paling pas. Gitu. Sehingga ini kan seolah-olah senioritas ini kan menciptakan jarak, toh? Ada gap. Oh kalau senior misalnya posisi duduknya di sini, junior posisi duduknya di sana atau di mana, gitu. Nggak bisa gabung. Nah, kira-kira kata yang paling pas selain senior junior ini agar semua ini bisa terhimpun. Ini kan urusan kata juga bisa. Kalau
katanya Rocky Gerung itu saya sempat sedikit tertarik sih katanya itu. Kadang-kadang kan di KBBI nggak mampu untuk mentranslate itu, karena keterbatasan KBBI. Nah, kenapa kita nggak menciptakan satu kata yang baru, tapi kita mampu merasionalisasi, mampu menjelaskan itu. Yang menurut Benjamin kira-kira apa yang bisa menggantikan itu? Dan dalam tahapannya juga ya, artinya bukan segera kata, tapi dalam tindakan juga. Gitu. Ya, sebenarnya kan banyak tempat, banyak ruang, misalnya di organisasi, komunitas yang melakukan kebiasaan-kebiasaan supaya gap antara yang lebih dulu atau yang kemudian itu bisa setara, yang senior atau junior bisa setara. Itu beberapa sudah melakukan, misalnya dengan panggilan-panggilan kawan, sahabat, atau bung dan lain sebagainya. Itu kan usaha-usaha untuk menyekat adanya Kalau saudara saudara ya bisa, tergantung di mana konteks komunitas itu bergeliat, ya kan? iya betul. Dia sudah ada sebetulnya. Jadi usaha-usaha itu. Kalau saudara kan, kalau brother, sister, Kalau saudara itu lebih ke timur, Maluku kalau nggak salah. sudah ada. Artinya bisa menggunakan metode-metode itu lah. Ya kalau kayak di Lombok itu panggilannya Lombok Bali itu semeton. Nah, kalau ya betul juga sih. Cuman kan tetap aja ada beberapa kampus itu seniornya itu memang pengen dibilang. Eksistensi. Jadi karena kan kuasanya manusia itu toh sejak dalam kandungan dalam bentuk janin sekali, ini yang saya tahu, dalam bentuk janin sekalipun artinya setelah menjadi janin itu dia sudah punya kuasa. Itu kuasanya dia menjadi janin kan kontraksi toh, mempengaruhi ibunya kontraksi, dia lahir yang menangis toh. Jadi manusia itu dari awal ya memang dia ingin punya kuasa. Tergantung sperma. Tergantung sperma. Tapi kan Kalau sperma cari kan tapi kalau udah jadi janin ya tetap namanya kontraksi itu ada mual-mual Iya. toh. Tapi kan artinya kalau kita itu dari posisi itu pun manusia itu sudah punya kuasa. Dan artinya seolah-olah hal itu kan macam entah jadi sifat dasar atau apa ya. Nah, tapi seolah-olah manusia memang menginginkan soal itu, eksisnya itu. Nah, ketika dia menjadi seorang senior, toh, kekuasaan terbesarnya dia kan di situ. Mau dia bodoh sekalipun, seolah-olah ini isi kepalanya dia nggak ada ini. Itu dia nggak paham ini dunia kampus gimana, dunia artinya ini tidak. Tapi karena senior, dia langsung ngomong. Jadi Karl Marx begini, toh. Oh iya. Soekarno begini. Nah, anak baru, junior, Terhipnotis. mau salah apa pun ya udah. Nah, orang bilang terdoktrin. Gitu. Kalau Setia sendiri merasa terdoktrin nggak ketika masuk kuliah kemudian masuk organisasi itu termasuk terdoktrin nggak? Merasa terdoktrin dengan kayak harus baca buku ini, Harus progresif. harus baca buku kiri, baca buku Marxisme, Marhaen, Tan Malaka kayak gitu. Terpantik, iya ya, terpantik. Kalau terdoktrin itu bukan karena seniornya, pasti karena ini pengalaman pribadi itu karena Keingintahuan atau gimana? rel yang kita ikuti waktu itu adalah rel mengarah kepada satu ideologi tertentu kan. Maksudnya orang juga berkegiatan berorganisasi rata-rata ya itu punya tujuan. Ya, Nah, tujuan itu kebetulan yang kita ikuti ada sesuatu yang memang besar yang ingin dicapai. Nah, dari pengetahuan itulah, misal dia kan punya ada yang namanya silabus dalam proses pengkaderan. Nah, itu terdoktrin melalui konten-konten dalam ruang itu, organisasi itu. Jadi memang ada indoktrinasi, tapi bukan karena seseorang atau siapapun itu yang menyampaikan, bukan karena orang di dalam itu ada senior ini, si ini. Ya, biasa kan ada gitu masuk kampus. Kalau terpantik oleh karena pendahulu itu pasti, karena yang menyala itu yang memantik api itu ya para petugas organisasi itu. Iya, betul. Maksudnya gimana supaya mahasiswa ini yang baru masuk tidak gampang terdoktrin? Ya, pertama persenjatai diri. Ini buat mahasiswa baru ya, yang baru masuk. Persenjatai diri dengan pengetahuan, dengan pikiran. Nah itu pelajarinya apa? Gimana caranya? Ini sama kayak kalau mau perang, orang lagi menyangkul di sawah. Pak, lagi jatah. Dia perang di bagian putih. Maksudnya, Tentu kan manusia punya rasa ingin tahu. Ya. Itu sifat mendasar, kemudian pengetahuan berkembang, peradaban berkembang karena digerakkan oleh kuriositas.
rasa penasaran, Ya. rasa ingin tahu kemudian berkembang. Nah kalau rasa ingin tahu itu sudah tidak ada lagi ya, kita khawatir generasi berikut akan menjadi orang yang mudah dipengaruhi, dihasut. Nah, jadi ketika dia rasa ingin tahunya berkembang ya silakan cari tahu dengan dan melengkapi diri. Itu kan soal bekal capacity buildingnya ke depan. Entah di mana dia dapatkan, dari senior yang mengajaknya ke komunitas, organisasi, Google, terserah dimanapun itu, dia bisa dapatkan itu. Nah, jadi sekarang jangan mudah mendapatkan informasi. Lebih barang apa kan saya sih. Dia bisa mengakses segala rupa pengetahuan. Tetapi kalau tentang idealisme tadi kan yang ditanya oleh Bung Aan, itu sesuatu yang kalau Tan bilang kan itu kemewahan yang dimiliki oleh Itu makanya. kaum muda. Makanya kita juga tidak bisa hilangkan idealis kan banyak juga. Karena masih muda. Iya betul. Karena apa ya? Ini yang kita lihat di pengalaman kacamata sempit lah ya, nggak terlalu dalam juga. Cenderung orang-orang semakin dia tua, bahkan ada yang awalnya orang tahu dia begitu sangat idealistik, begitu sangat berani, ketika umur semakin tua, dia semakin moderat pertama. Ya kan? Dia mulai mendamaikan antara pikiran idealisnya dan kenyataan. Semakin dia tua, semakin dia moderat. Lama-lama sudah jadi konservatif. Mungkin apakah itu kecenderungan alamiah manusia atau gimana ya? Tapi selama masih muda, idealisme ada itu kemewahan. Tambah dia berani, luar biasa. Tambah dia mengorganisir diri dan berkelompok untuk mencapai sebuah tujuan, berkolaborasi lah ya, untuk tujuan-tujuan yang lebih baik, itu pasti sangat revolusioner. Sangat akan mengubah keadaan-keadaan yang dia lihat mungkin timpang, mungkin tidak adil di mata masyarakat. Dia lihat ada masalah-masalah, pasti dia akan berusaha dengan kemampuan tadi, bekal, dasar-dasar mungkin logika atau apapun itu, kemudian dia berani dan mengorganisir diri dan kelompok untuk berkolaborasi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah itu kan pasti akan mengubah. Beda hal kalau dia cuma tai-taiin keadaan, tapi tidak ada sesuatu yang kemudian bisa mendorong perubahan akan itu. Kalau saya itu tertarik ada satu senior, yaitu artinya saya tertarik ke senior ini sekalipun senior junior gitu. Ya, tapi bukan senior. Nah apa sih bagi kita begini? Itu cuma pengucapan, bukan berarti tindakan. Soal panggilan itu bagi kita itu kan soal kan menyapa orang, apapun. Itu makanya kan tadi kita bilang beda. Misalnya kita kan ada kultur di barat misalnya, bahkan orang tua sendiri dipanggil nama. Iya. Beda hal dengan di timur. Nggak usah di luar. Iya kan? Mana dong ya? Jadi itu soal kenyamanan dan kultur. Kalau misalnya di satu wilayah, kultur atau komunitas, organisasi membutuhkan semacam panggilan-panggilan itu, selama dia hanya sebatas sapaan ya. untuk mengakrabkan diri, jadi masalah. Iya, karena kita juga begitu. Kita senior yang sudah lama ketemu, senior. Bukan karena kita tunduk patuh atau karena dulu dia jajah gitu, bukan. Yo. Nah, tapi memang senior kan kita pakai senior, kan kita lupa DP nama. Selama 5 tahun kita udah siapa ini dia senyum. Bung senior. Cuma karena kita tapi senior ini. Senior. Kita lupa nama. Itu kalau satu senior itu yang kita nggak pernah lupa sampai sekarang. DP kata-kata itu dia itu yang nggak pernah setuju. Artinya dia bilang nggak pernah, dia yang nggak pernah setuju, dia bantah juga. Kata itu semakin berisi semakin merunduk. Jadi dia bilang kata ini, dia bilang sama dia bilang itu senior junior itu model penjajahan, seolah-olah anak muda yang sebenarnya anak muda ini punya pengetahuan yang mumpuni, tapi dengan menggunakan pola itu semacam ini dilarang bicara, itu sampai dia dibatasi, itu artinya ketika duduk dengan orang tua padahal dia ini tahu bahwa ini salah ya, karena dengan bahasa semakin berisi semakin merunduk ya dia yo terus karena bahasa dia menghitkan tadi seolah-olah dia ingin moderat begitu. Nah sebenarnya penting untuk dia bersuara soal itu. Makanya tadi kan selain punya bekal atau idealisme, berani. Makanya terakhir itu dia sampai punya bahasa yang sampai hari ini sangat kita tertarik. Dia bilang itu hidup itu bukan seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Itu. Tapi dia itu cuma pakai kata berisi. Bahwa hidup itu harus berisi. Ilmu, seni,
iman. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dia bilang kan dengan ilmu hidup bisa menjadi mudah kita mengetahui. Dengan seni, dia bilang hidup menjadi indah. Hal begini kan, artinya hal begini kan juga kategori seni itu. Buat tertawa main itu artinya dengan seni hidup menjadi terakhir. Dengan iman, hidup akan menjadi terarah. Wih, keren. Nah, pertanyaan terakhir buat kawan Septian. Kawan Septian ini pemahamannya kiri atau kanan? Apa sih? Saya lagi kaki kan kiri kanan atau kiri kanan geraknya kiri kanan. Yang maksudnya apa? Ideologi kah? Ya, atau itu. kalau kita secara biologis kita kuat kiri. Kok kiri? Oh, kidal. Memang Kidal Messi. Tidak ya? kiri dalam. Kiri dalam. Luar biasa. Padahal kiri dari lahir artinya. Sudah dari lahir. Kidal. Kalau soal pandangan-pandangan politik, ekonomi, sosial, budaya cenderung membaca literatur kiri dalam apa yang ditafsirkan banyak orang, yang kiri yang Sesat, sosialisme. Oh, yang sesat bukan perlawanan. Kan kiri ini kan seolah-olah identiknya perlawanan karena kekalahan waktu itu toh. Kan di Prancis katanya kan, Ya. di Prancis sidang rakyat, ya kiri ini kalah. Heeh. Kiri kan kalah. Kanan ini kan kaum yang bersepaham dengan rejim waktu itu, toh. Nah sehingga kiri ini kalah ya diidentikan bahwa kiri ini ya kaum kalah. Makanya melawan terus. Jadi pemahamannya kiri. Kiri dalam pengertian tadi ya, maksudnya Tapi enggak sampai mendalami. Kan ada juga yang sekarang itu mentang-mentang sudah bacaan tinggi apa jadi merasa paling kiri, padahal kiri di got. Iya. Makanya ini saya kan perbedaan Barat dengan Indonesia, toh coba lihat kendaraan. Kalau Barat kan jalannya kanan, toh. Kalau dia ke kiri ya berarti paling ininya dia kan tabrakan, toh. Kalau Indonesia jalannya dari kiri. Nah kalau dia ke kiri, got. Kalau ke kanan ya berarti baru tapi tabrakan. minimal trotoar dulu lah. Trotoar dulu. Jangan langsung. Berarti memang enggak masalah ya kalau selama Septian jalani hari-hari kemudian dengan pemahaman kirinya, apakah pemahaman kirinya itu diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari atau tetap ikuti realita yang ada? Tapi kirinya di sini kepala, nggak hilang-hilang. Hah? Iya, itu gimana? Ya ini kan soal ada satu yang masih mengakar dalam pikiran tentang cita-cita, ya kan? Cita-cita yang cenderung sosialistik, orang bilang itu kiri. Nah itu kan pasti akan terus dijalani, apapun tahapan-tahapannya, ya kan? Untuk menjalani hidup dengan bekal pikiran yang seperti itu sebisa mungkin, karena ya di kehidupan sehari-hari kan sering pikiran itu atau kenyataan mendahului pikiran kan. Iya. Baru kita berefleksi, oh ternyata keliru mungkin. Oh, jadi masih kayak introspeksi diri. Ya, terus harus memperbaiki diri. Berarti nggak selalu harus kiri. Karena patokan atau panduannya kan belum sampai teknis. Maksudnya pengetahuan kita kan terbatas soal kiri ini. Kita juga tidak terlalu suka ketika dia bilang kiri atau gimana. Walaupun ketika orang mengidentifikasi misalnya cita-cita sosialisme itu kiri, ya oke lah kalau memang seperti itu. Tapi kita tidak ingin terjebak di terminologi kiri kanan itu sebenarnya. Yang penting gerak jalan. Iya kan maksudnya ini kan maksud saya gerak jalan ini yang penting bisa jalan. Iya. Kalau cuma kiri kan kita pincang jalannya toh. Maksudnya kiri kan berarti orang pakai keng, loh. Kalau cuma kanan itu, toh. Kalau kiri kanan kan lancar kiri kanan, loh. Dia maju. Jadi kalau ada pesan buat mahasiswa yang baru mau masuk nanti ini maba-maba, Jangan pesan gerak jalan ya. pesan-pesan. Jangan pesan kayak video yang viral. Lu ada duit, lu tai. Makan tuh tai. Anak pang saya cari duit. Entah jualan, Ya, ngamen. kemana cuma di pikiran tidur, tunggu makanan turun dari langit. Jadi apa? Ada pesan-pesan? Ya kalau kita merasa tidak pantas untuk memberi pesan sih, karena juga orang masih biasa-biasa saja, masih juga memperbaiki diri, tapi setidaknya berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda kan, gitu. Anda merendah ini kan mau baca caleg. Ya sebetulnya ini merendah-rendah. Mungkin ini saya kamu dia bilang moderator dari tadi. Oh mulai nih moderator ini kabar. Masih muda, itu kan masih Pesan ada pengalaman mungkin supaya mahasiswa baru ini Jangan terjebak. Iya, Jangan jangan sampai terjebak yang pernah dia pengalaman salah gitu. toh. Pesan aja pesan-pesan.
minimal ukurlah keadaan itu dinilai dari buah misalnya. Kalau senior yang belajar atau apapun ya di keadaan, timbanglah itu, timbang, ukur. Setiap senior beri masukan atau apa, Timbang. Dia baik, benar, buruk, Ya. atau bagus, kan pertama timbang. Nah untuk bisa punya timbangan dalam hal ini kan pikiran, dia harus punya logika yang kuat. nah itu Berarti perlu belajar. ya itu Selain logika yang kuat, kedalaman pemahaman itu kan harus wawasan iya, harus dibuka. diperpadat dengan pengetahuan baik kesejarahan atau apapun itu. Jadi memang kalau jadi mahasiswa ya belajar. Karena kalau dia petani berarti dia bertani. Kalau dia buruh berarti dia jadi buruh. Kalau di KTP-nya ada tulis mahasiswa serep belajar berarti Dia belajar. Betul. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Kalau Jangan panjang. Capek. Berarti cuman sampai di situ. Pesan untuk mahasiswa yang akan masuk. Jadi fokus fokus, terakhir fokus, berisi. berisi. Nah, Intinya jangan coach lu ada duit lu berkuasa. berat. Jadi ada nilai yang bisa orang tangkap dari kata-kata itu. Mungkin dia merasa nilai uang atau kekuasaan itu nggak terlalu Penting. untuknya, tapi pikiran. Jadi jadikan diri di versi-versi terbaik. Ya betul juga sih. Kita juga sepakat. Dia merasa versi terbaiknya di pikiran, kawan-kawan lain mungkin di mana saja Kan yang sama kayak ada kata-kata filsuf itu, aku berpikir maka aku ada. Tapi tetap aku berpikir aku lapar. Dalam keadaan anak kos aku berpikir aku lapar. Cari gorengan. Atau enggak promo tuh? itu kan sama kayak para filsuf di zaman-zaman awal di Panjang lagi ini. mereka itu kan Ini gara-gara lu seorang ada Einstein, duit, lu berkuasa. kayak Socrates, Aristoteles atau para filsuf awal-awal Plato. itu biar bagaimanapun mereka itu dari kelompok kelas masyarakat dengan ekonominya Di bawah. bukan di bawah, itu orang-orang atas. Oh iya orang. Iya. Yang apa soal perutnya sudah lagi tidak dipikirkan, makanya mereka punya waktu luang Untuk berpikir. untuk berpikir sekolah. Iya. Malah bisa bentuk sekolah sendiri kan? Jadi mungkin ya soal-soal kebutuhan-kebutuhan dasar itu harus diselesaikan dulu ya, mungkin ini akan mengarah ke diskusi negara ini bagaimana memelihara Iya, iya. masyarakat. Oke, berarti cuman itu pesan-pesan atau mahasiswa baru. Ya semoga juga mahasiswa yang akan masuk di universitas bisa sama kayak tadi kawan Septian bilang, pakai logika. Jangan cuma karena lihat senior ganteng ke kos. Tapi ada kalanya kan orang yang masuk kampus itu mengejar tidak Biasa iya, kan memang tujuannya itu. ya ada rujukan lah kata-kata Rocky Gerung kan soal itu. Oke lah, sampai di sini podcast santai kita bersama kawan Septian, salah satu aktivis, mantan mahasiswa. Aktif masih. Aktivis masih. Mahasiswa barangkali kan mau kuliah terus atau kapan itu kan belum tahu. Oh, iya. Jadi jangan dulu bilang mantan. Atau masih bisa Oke, sekian kawan, nanti kita bertemu lagi di channel berikut. Thank you. Thank you, bye. Setelah Hot Sands.